Shain Patinama belum gabung latihan timnas Indonesia, netizen ketar-ketir. Sinteyong pastikan tidak ada anak emas di timnas Indonesia. Masuk top 5 rating pemain terbaik Piala Asia U20, Dava Fasha beri pengakuan. Ramadan Sinteyong minta saran Ustadz untuk para pemain timnas Indonesia. Daftar harga tiket timnas Indonesia versus Burundi termurah dibanderol Rp125.000. Shain Patinama termasuk satu dari 28 nama yang dipilih Sinteyong ke TC Timnas Indonesia, namun ia belum terlihat bergabung ke TC. Terpantau hingga Selasa 21 Maret 2023, pemain belasaran Belanda Indonesia itu belum nampak ketika skuad Timnas Indonesia melakoni latihan di Stadion PT IKA Jakarta. Sementara itu ada juga yang cemas lantaran pemain Viking FK itu tak kunjung muncul dalam agenda skuad Garuda, sehingga memicu spekulasi. Jangan-jangan Patinama belum pindah federasi lagi, celetuk salah satu netizen. Elkan Bagot nampak mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia di Stadion PT IKA Jakarta Selasa 21 Maret 2023. Hal itu terlihat dalam foto yang dipublikasikan akun resmi PSSI. Terlihat pemain Southampton Town FC itu membaur bersama penggawa skuad Garuda lainnya seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam dan juga Ricky Kambuaya. Meskipun begitu, foto latihan tersebut justru memancing rasa penasaran penggemar sepak bola tanah air di media sosial. Netizen mempertanyakan dua pemain naturalisasi yang belum terlihat dalam sesi latihan. Kedua pemain itu adalah Shain Patinama dan juga Jordi Amat. Shain sama Jordi belum gabung kah Min? Tanya salah satu netizen. Nama-nama seperti Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, atau Syahrul Trisna kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Sementara itu anggapan adanya anak emas di Timnas Indonesia pun mulai menyeruak. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Sinteyong. Sinteyong mengaku selalu terbuka dalam urusan memilih pemain untuk Timnas Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan memanggil nama-nama baru seperti Yance Sayuri hingga Rico Simanjuntak. Federasi Sepak Bola Burundi yang telah memanggil 30 pemain yang mayoritas pemain yang sudah berkarir di luar negeri. Bahkan hanya terdapat 6 pemain yang aktif main di kompetisi liga lokal. Meskipun begitu, Rico Simanjuntak mengaku tak gentar. Menurutnya para pemain Timnas Indonesia juga memiliki daya juang yang bagus. Ya, kita tahu juga Burundi banyak diperkuat Eropa, tetapi kita punya semangat juang, ujar Rico Simanjuntak. Pemanggilan Jordi Amat dan juga Elkan Bagot ini pun menarik perhatian. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya keduanya bisa memperkuat Timnas Indonesia secara bersamaan. Dan kini setelah menanti cukup lama, pecinta sepak bola di tanah air tinggal menunggu waktu untuk melihat duet Jordi Amat dan juga Elkan Bagot di pertahanan Timnas Indonesia. Keduanya didukung postur menjulang dan juga tangguh soal urusan duel udara. Selain itu, keduanya memiliki kemampuan memberikan umpan-umpan jarak jauh yang baik. Hadirnya Jordi Amat dan Elkan Bagot juga berarti pertahanan Timnas Indonesia bakal lebih tangguh. Sinteyong memanggil 28 pemain ke Timnas Indonesia. Di sisi lain, Sinteyong juga memanggil 29 pemain ke pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia. Sementara itu Persija Jakarta menahan 6 pemainnya dan juga belum dilepas ke Timnas U20 Indonesia. Ia juga menyebut bahwa Persib rugi karena ada pertandingan tunda melawan Bayangkara FC di agenda FIFA Matchday. Persija lagi rugi, Persib juga, dan kami Timnas Indonesia juga sama, ucap Sinteyong. Sinteyong menambahkan, seharusnya PT LIB jangan membuat jadwal pertandingan yang bentrok dengan agenda Timnas Indonesia. Kiper Timnas U20 Indonesia Dava Fasha buka suara. Setelah masuk dalam daftar top 5 pemain dengan rating terbaik di Piala Asia U20 2023. Pada ajang tersebut Dava Fasha memiliki rating 7,7 dan berada di bawah Naoki Kumata dengan rating 8,6. Lihau 7,9, Ryoga Kimura 7,8, serta Sung Ji-yoon dengan 7,8. Dava Fasha jadi satu-satunya pemain Timnas U20 Indonesia yang masuk dalam daftar ini. Terkait penghargaan ini, Dava menegaskan jika dia hanya memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Alhamdulillah, yang penting saya menampilkan yang terbaik untuk negara, ucap Dava Fasha. Marcelino Ferdinand tak diikutsertakan Timnas Indonesia saat FIFA Matchday Maret 2023 melawan Burundi. Marcel masih berada di klub Belgia, yakni KMS Cadenze untuk proses adaptasi bersama tim. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada 8 April 2023 mendatang. Sementara itu, Sinteyong mengatakan jika KMS Cadenze akan izinkan Marcel bermain sampai Piala Dunia U20 habis.
Brandon Steneman kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia U20. Ini menjadi panggilan ketiga dalam karir sebagai pemain. Sayangnya, ia tak mendapatkan menit bermain lebih di turnamen bergengsi tersebut. Sementara itu, keterlibatan Brandon dalam skuad Garuda Nusantara ini mengundang komentar dari CEO PSIS Semarang, yang juga ex-EXO PSSI Yoyo Sukawi. Semangat ya Brandon, tetap pesannya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya selama TC Timnas. Kami dari Semarang mendoakanmu, supaya Brandon bisa tembus menjadi salah satu bagian timnas di ajang Piala Dunia U20, ujar Yoyo Sukawi dari laman resmi klub. Akun Instagram resmi CDT @officialjohor mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jordi Amat. Happy birthday Jordi Amat, hidup Johor demi Johor, tulis akun @officialjohor. Jordi Amat lahir di Barcelona 21 Maret 1992. Ia saat ini menginjakkan umur 31 tahun. Dan Jordi Amat menjadi pilar penting di klub Malaysia tersebut. Bahkan pemain timnas Indonesia ini kerap dijadikan kapten tim di beberapa pertandingan terakhir. Sementara itu Jordi Amat nantinya akan kembali membela timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday. Para pemain timnas Indonesia Muslim masih bimbang apakah akan mengikuti puasa atau tidak. Mengingat jadwal pada timnas Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Untuk itu, Sintayong meminta saran kepada pemuka agama atau ustadz untuk pemain muslim selama TC nanti. Jadi saya memang harus koordinasi dulu bersama pemimpin agama dan pemain juga biar bisa fokus pada hari pertandingan dan satu hari sebelumnya. Biar kita fokus ke pertandingan, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Maksudnya, kita tetap makan tanpa puasa. Mungkin hari-hari yang puasa itu mungkin bisa diganti setelah selesai periode puasa itu, tambah Sintayong. Nama Justin Hubner masih hangat diperbincangkan saat ini. Sementara itu media Vietnam pun ikut berkomentar. Dan kali ini media Vietnam tersebut bertaruh bahwa Justin Hubner akan memilih bela timnas Indonesia U20 ketimbang Belanda U20. Tampil di Piala Dunia U20 2023 merupakan alasan utama Justin Hubner untuk memilih bermain dengan timnas Indonesia. Tulisan di artikel media tersebut. Bisa jadi bermain di Piala Dunia U20 adalah pengalaman berharga bagi Justin Hubner. Namun membela timnas Belanda juga menjadi upayanya mengembangkan skill lebih baik. Tim asuhan Sintayong tersebut akan menjamu Burundi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada 25 dan juga 28 Maret mendatang. Untuk laga perdana skuad Garuda akan menghadapi Burundi pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 15.000 tiket dipastikan bakal terjual. Lebih lanjut, Budiman mengatakan untuk tiket termahal dalam pertandingan timnas versus Burundi khususnya buat VIP dibanderol dengan Rp400.000. Setelah itu, untuk tiket tepat di samping VIP atau sisi kanan dan juga sisi kiri tribun utama dibanderol dengan Rp175.000. Untuk tiket ekonomi dibanderol Rp125.000. Timnas Burundi tiba di Jakarta 21 Maret malam. Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday yang akan berlangsung pada 25 dan juga 28 Maret. Kedatangan skuad berjuluk Intamba itu dikabarkan melalui akun media sosial @intamba_bazaju yang juga di-retweet akun resmi Federasi Sepak Bola Burundi. Timnas Intamba menuju pertandingan dan para pendampingnya baru saja tiba di Jakarta, di Indonesia di mana mereka akan melakoni 2 pertandingan persahabatan, tulis akun tersebut. Burundi tiba di Indonesia dengan membawa 25 pemain, dipimpin oleh Presiden Federasi Sepak Bola Burundi Yingprik Paul-Biyenche Alexandre. Mereka menempuh perjalanan 16 jam dari negara mereka hingga mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu kedatangan Burundi disambut oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Irawan di Bandara Soekarno-Hatta. Di samping itu, tim asal Afrika ini akan memulai latihan di Jakarta pada Rabu 22 Maret di lapangan Jakarta International Stadium atau JIS. Setelah disetujui DPR, proses naturalisasi akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan kepres dari Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM akan mengundang 3 pemain yang bersangkutan untuk menghadiri pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia dan juga pemberian paspor. Setelah itu, ketiga pemain akan membuat KTP di Disduk Capil. Sementara itu, ketiganya akan menjadi tulang punggung Garuda Nusantara di Piala Dunia U20. Yakob dan Yance Sayuri merupakan pemain paket lengkap karena bisa bermain dalam sejumlah posisi. Bersama PSM di musim ini, Yance sudah merasakan bermain di 5 posisi berbeda, yaitu bek tengah, bek kiri, sayap kiri, gelandang bertahan dan juga gelandang serang. Sedangkan Yakob bermain di 4 posisi berbeda di PSM yaitu sayap kanan, sayap kiri, gelandang serang dan juga bek kanan. Peluang keduanya untuk bermain bersama dalam pertandingan timnas Indonesia versus Burundi juga cukup terbuka.
Robby Darwish tampil sebagai gelandang tengah bersama Deddy Kusnandar dan juga Mark Locke. Sementara di timnas U20 Indonesia, Robby Darwish bertugas sebagai bek tengah. Hadirnya Robby Darwish membuat timnas Indonesia U20 mencatatkan 2 kali clean sheet di 2 laga terakhir. Sementara itu di bawah arahan Luis Milla, Robby Darwish sempat melakukan soloran melewati 2 pemain Dewa United sebelum melepas sepakan keras yang gagal dihalau oleh Dede Natsir. Luis Milla berharap penampilan Robby bisa menginspirasi pemain muda Persib lainnya. Tentunya mereka bisa mendapatkan hadiah dari kita. Apresiasi dengan tampil sebagai pemain reguler sangat layak buat Robby Darwish, ungkap Luis Milla. Lini depan timnas Indonesia tengah mendapatkan angin segar. Asalnya, ada 2 striker lokal yang cukup subur di Liga 1. 2 nama itu adalah Dimas Derajat dan juga Ramadan Sananta. 2 pemain tersebut juga masih berada di usia emas. Namun untuk urusan gol, Ramadan Sananta sedikit lebih unggul. Sementara itu Dimas Derajat yang baru saja sembuh dari cedera sempat menyinggung opsi dirinya diduetkan dengan Ramadan Sananta di timnas Indonesia. Semoga kami berdua dan juga pemain yang lainnya bisa memberikan yang terbaik melawan Burundi, ujar Dimas Derajat. Menarik ditunggu. Polemik timnas Israel tampil di Piala Dunia U20 2023 semakin pelik. Terbaru, Gubernur Bali Iwayan Koster berkirim surat ke Menpora menolak Israel berlaga di Bali dalam ajang Piala Dunia U20 2023. Sementara itu menanggapi hal ini pelaksana tugas PLT Menpora Muhajir Effendi mengatakan surat Gubernur Bali itu masih koma dan belum keputusan final. Namun ia menekankan terkait Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 itu mengajukan diri. Sehingga itu, kita harus menjunjung tinggi dan juga harus patuh dengan konstitusi yang ada. Muhajir bahkan menyinggung soal Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.